Ini menjadi salah satu penyelamat juga teman-teman ya. Nggak harus menunggu tukang aki dateng. Kamera itu, misalnya lagi parkir nih sekarang ya, kita kunci. Dia misalnya ada objek, dia nangkep teman-teman. Halo semuanya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Junior Ferry. Sekarang saya akan sharing ya. Daihatsu Terios ini berusia 2 tahun, tapi akinya sudah drop teman-teman ya. Saya akan cerita penyebab dari Daihatsu Terios ini 2 tahun, tapi akinya drop. Sedangkan dulu kita pakai Sigra 4 tahun, sama-sama aki basah, itu akinya baru drop. Tapi ini 2 tahun, dia sudah ngedrop akinya. Nah, kita juga menganalisis ya, ada beberapa hal atau kemungkinan yang menjadi penyebab mobil ini dengan cepatnya akinya drop. Padahal kan kalau misalnya standarnya itu bisa di atas 3 tahun ya, kalau misalnya pemakaian normal. Sedangkan ini juga pemakaian normal. Kilometernya 21.000 teman-teman. Jadi kalau misalnya dengan kilometer segitu udah ngedrop, bisa dikatakan nggak normal. Saya cari tahu nih, apa sih penyebab dari cepatnya soak aki Terios ini teman-teman. Fitur Terios ini kan berbagai macam ya. Mulai dari idling start stopnya, mematikan mesin ketika dia berada di tempat macet, itu bisa jadi ya. Nah itu salah satu fitur yang kemungkinan yang menjadi salah satu fitur penyebabnya. Nah dia kan jadi ada nih auto start stop engine teman-teman. Jadi fitur ini kalau misalnya mobil berada di kemacetan dan sudah berjalan di beberapa kilometer, dia akan mematikan mesin dengan sendirinya. Itu menjadi salah satu analisis. Ini sebenarnya analisis dari saya ya. Tapi sebelumnya mobil ini nggak digunakan selama 1 hari. Nah dalam akhir-akhir bulan ini, karena saya lebih sering menggunakan sepeda motor pada saat menjemput anak, jadi mobil ini sangat jarang digunakan teman-teman ya. Sehingga mungkin akinya tidak terisi terus, akinya tidak normal. Jadi teman-teman, dia lama nggak dipakai ya, memang sebenarnya nggak terlalu lama ya dipakai ya, nggak terlalu sebulan kita diem, itu nggak adalah dalam 1 minggu itu pasti kita pakai, seperti 3 hari kita pakai teman-teman. Nah itu juga mungkin menjadi salah satu analisis kita nih. Yang pertama tadi fiturnya ya, fitur auto start stop engine, terkadang kita lupa matiin, tapi kan pada saat dia berhenti otomatis dia mati sendiri. Itu yang pertama. Yang kedua analisisnya, mobil ini akhir-akhir ini dalam 1 bulan tuh dia mungkin dipakai hanya di mungkin ya sekitar 15 hari lah ya, paling sedikitnya 15 hari. Karena kan langsung ini pakai enggak, tapi dalam seminggu kita pasti pakai 3 kali bahkan 4 kali dalam 1 minggu teman-teman. Itu menjadi salah satu analisis juga ya. Mobil Terios baru 2024 ini sudah akinya ngedrop. Itu analisis kita yang kedua. Nah selanjutnya teman-teman ya, ada analisis ketiga teman-teman, yaitu mobil ini sudah kita pasangkan dashcam. Nah, dashcamnya ini mungkin juga ya sedikit demi sedikit mengambil arus aki atau daya aki, jadi lama-kelamaan aki itu ngedrop. Tapi teman-teman kita kembali lagi nih, seberapa besar sih untuk penggunaan daya dari dashcam? Kita akan lihat di kotaknya teman-teman ya. Kita kebenaran masih ada nih kotaknya ya. Nih teman-teman juga bisa bantu baca ya. Nih kita dashcam A200 nih. Jadi baterai kapasitasnya itu 500 mAh. Nih bisa dilihat ya, 500 mAh. Terus juga inputnya 5 volt 2 ampere, 500 mAh. Kira-kira besar nggak? Aku juga nggak paham ya kalau soal baterai kayak gitu ya. Berarti dia menyimpan baterai, ada baterai sendiri nih 500 mAh. Nah kapan dia menggunakan baterai tersebut? Nah jadi kita pasang nih dashcam A200 yang 2 set ya, di depan dan di belakang tuh ya. Ini belakangnya nih ya, ini. Nah yang satu lagi ada di sini. Nah ini, nah menurut teman-teman mungkin nggak sih kira-kira dashcam ini menjadi salah satu penyebab akinya ngedrop? Tapi kan kecil. Tapi teman-teman ada satu yang saya harus ceritakan. Ini penting banget. Sebenarnya teman-teman ya, dashcam yang kita pasang itu menggunakan kit wire atau pengawasan mode parkir. Nah, jadi dashcam yang kita gunakan ini pada saat mati dia ada fitur pengawasan parkir. Pengawasan parkirnya kita aktifkan. Kita juga menambah kit wire apa ya, untuk kabel penambahnya itu senilai 300.000 pada saat kita beli. Nah, bagi teman-teman kalau mau beli ada, saya taruh di sini juga di keranjang ya. Bukan saya promosi tapi sharing ya. 300.000 kita tambah alat itu, jadi mobil ini ada fitur mode pengawasan parkir. Pada saat ada objek yang mendekat atau yang terdeteksi di kamera itu, misalnya lagi parkir nih sekarang ya, kita kunci, dia misalnya ada objek, dia nangkep teman-teman, dia akan menyala. Itu untuk depan. Begitu juga untuk dashcam bagian belakang teman-teman, dia akan menangkap objek yang sekiranya ada atau lewat. Kita kayak gini ada teman-teman, ini kebenaran saya matikan ya, karena kemarin kan ngedrop baterainya, jadi fitur itu saya matikan. Nah, ini mode pengawasan parkirnya teman-teman, jadi dia melihat objek apapun itu, dia akan mendeteksi
video atau gambar yang lewat. Apapun itu, ingat apapun itu, dashcamnya itu bisa dikatakan always on. Karena apa? Apalagi kita pada saat parkir di pinggir jalan ya, pinggir jalan itu banyak sekali objek-objek yang lewat, sehingga mendeteksi kamera dashcam ini harus bekerja terus, harus memonitor terus. Karena itu kan parkir di pinggir jalan kan otomatis mobil-mobil yang lewat itu terdeteksi teman-teman ya, ada objek yang bergerak, yang mendekati, jadi dia selalu nyala. Itu yang menjadi analisis saya juga nih. Tapi yang selanjutnya kita coba lihat ya, akinya kira-kira dia ini sudah mau tambah aki atau belum. Kita lihat ini, kalau saya cek terakhir akinya ini masih, airnya itu masih normal teman-teman ya. Kebenaran ini yang dapat yang di aki basah sudah kita cek pas dulu sebelumnya, sebelum dia ngedrop itu sebenarnya sudah saya cek air akinya normal. Setelah itu apa yang saya lakukan ketika saya mendapati mobil ini mogok? Saya kebenaran ada alat, ini bukan promo ya teman-teman ya, tapi ini mungkin belum banyak orang yang tahu, jumper yang menggunakan power bank. Banyak banget teman-teman yang belum tahu. Ini sebenarnya sangat membantu teman-teman ya, sangat membantu kita ketika mendapati kondisi seperti ini. Saya ada alat, ini punya teman sebenarnya ya. Teman saya ini punya bengkel, jadi itu keunggulannya teman-teman ya, kalau punya teman bengkel kita bisa pinjam alat. Mana alatnya ya, saya spill ya. Nih, ini dia nih. Nah, ini dia teman-teman. Nih, ini alatnya teman-teman ya. Jadi, ya ini power bank, mereknya Vigen. Banyak sih, merek-merek lain juga banyak. Kalau misalnya teman-teman mau beli, ada saya letakkan di keranjang ya. Bukan promosi, ini bukan promosi teman-teman ya, tapi ini sebagai sharing atau berbagi lah ya. Ketika kita menghadapi masalah, ketika mobil dalam kondisi nggak bisa starter, ini menjadi salah satu penyelamat juga teman-teman ya. Nggak harus menunggu tukang aki datang. Itu kan lama nih, misalnya 15 sampai 20 menit. Kalau misalnya kita ada alat ini dibawa di mobil, itu aman banget nih. Ini ya barangnya. Ini untuk ke kepala akinya nih. Ini kepala akinya, ini positif, negatif, dan ini adalah power banknya teman-teman. Nih, Vigen. Nanti kita akan praktek. Ini kapasitasnya di 7.200 mAh. Vehicle under 5.000 cc. Fortuner 2.800 cc teman-teman masih bisa nih. Nah, untuk casnya teman-teman ya, ini sama kayak handphone jadul nih, micro type apa ini nih, ini di sini ya ngecasnya. Nah, ini untuk power bank misalnya ke HP, ini center tuh, canggih nggak teman-teman? Begini cara penggunaannya ya. Oke, ini udah kita pasang teman-teman ya, udah kita masukkan ya. Nah, dia kedap-kedip kayak gini, ini posisinya dia belum nempel di aki. Nah, kita letakkan aja nih, kita letakkan ya, yang merah di merah atau di positif, jangan kebalik teman-teman, bahaya. Nih, ini merah ya, ini simulasi ya, simulasi ketika mobil kita drop di jalan. Nah, ini kita taruh di sini. Kemarin kebenaran pas posisinya, nah dia udah connect, dia akan berubah nih, lampunya berubah menjadi warna hijau. Ini berarti dia udah siap atau udah ready ya teman-teman ya. Kita taruh di sini aja. Oke, sekarang kita starter. Ini simulasi ya teman-teman ya. Setelah udah nyala teman-teman, ini boleh kita angkat, boleh kita cabut seperti biasa. Kita cabut, kita lepas, dan ini kita lepas. Tuh, dia akan berwarna merah. Tadi udah berwarna merah karena kan aki udah nyala. Tapi ingat teman-teman ya, ini bukan promosi, kita nggak dibayar ataupun nggak di endorse dari produk ini, tapi saya hanya berbagi atau sharing alat atau bagaimana cara misalnya mobil kita dalam keadaan akinya bermasalah. Sebenarnya teman-teman ya, alat ini wajib ada teman-teman di mobil, antisipasi kita ketika mobil kita akinya ngedrop teman-teman. Nah, jadi ada beberapa analisis yang kita share ya, mulai dari jarangnya dinyalakan, terus juga mulai dari lupa pengecekan air aki, terus juga ada lagi fitur idling start stopnya, terus juga dari dashcam yang bisa nyala hampir 24 jam pengawasan parkirnya. Itu yang menjadi analisis kita teman-teman ya, tapi nggak tahu lagi, mungkin teman-teman mungkin yang lebih paham, teman-teman mekanik bisa juga sharing, komen di kolom komentar apa saja yang penyebab mobil 2 tahun ini akinya udah ngedrop. Ini jujur akinya udah ngedrop teman-teman ya, tapi karena ada alat tadi kita jadi lebih terbantu. Ini udah satu kali pada saat pertama kali, terus juga ada yang kedua pas istri mau pakai. Mau nggak mau aku lagi kerja, istri mau pakai, jadi dia masang sendiri. Aku kasih tahu instruksinya, cara-caranya, dan dia masang sendiri sambil video call sama aku. Dia pasang sendiri karena penggunaannya itu sederhana teman-teman ya, nggak terlalu sulit. Jadi kalau misalnya ada alat ini menguntungkan bagi kita. Ini belum ngedrop lagi ya teman-teman ya, dia masih normal, jadi kita masih bisa starter tanpa penggunaan power bank tersebut. Oke teman-teman, sekian sharing dari saya, semoga bermanfaat. Dan juga bagi teman-teman kalau misalnya ada pengetahuan lebih dari penggunaan aki ini,
ini penyebabnya apa? Boleh share di kolom komentar. Sampai ketemu di video selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.